untuk tahun 2025 pemeriksaan dan senam yang harusnya kita jadwalkan tanggal 21 dan tanggal 14 dan 21 tidak bisa karena tanggal 15 harus sudah masuk sekolah di BPJS. Jadi bulan ini kita hanya 1 kali pemeriksaan dan agak waktu menyebutkan lagi nanti kita screening riwayat kesehatan ulang lagi tahun 2026 padahal tahun 2025 yang ada kemungkinan hipertensi itu ada 900 sekian kurang. Sudah kita periksa semua dan sudah masuk keluarnya sampai ke normal. Terus yang jadi harus yang BM kita tahun 2025 BM itu mendapatkan kurang lebih 850 yang peserta di saya itu kemungkinan terjadi kemungkinan punya sakit BM. Jadi kita lakukan namanya screening. Padahal screening kita itu baru mendapatkan kurang lebih 10%-an, baru 10%. Nanti tahun 2026 kita ulang lagi screening screening riwayat kesehatan ditanya-tanya lagi. Kita masukkan 0 lagi. Ya saya agak sedihnya itu karena yang sekian persen yang 90% sudah belum sana. Maka nanti kita tahun 2026 agar bisa tercakup semua. Kita nanti ada 3 langsung ke Mbak ke dalam ya, di dalam baju biru Pak di dalam. Tapi jadi silakan yang sakit mau ikut tiga-tiganya boleh atau nanti ada grup BM1, grup BM2 itu grup BM-nya masing-masing juga boleh biar tidak terlalu basi kok senangan melupuk gitu ya, bukan itu, tapi karena kita mempunyai 110 peserta pewanis itu yang pewanis doang yang dapatnya itu banyak, artinya semakin tahun yang kena sakit gula dan hipertensi meningkat terus. Makanya ya sudah mau gimana, kapan itu kira-kira awalnya hanya sekitar 40-an loh, nggak sampai 10 bangkit kembangannya orang yang kena DM dan banyak kita jaring dari hasil screening riwayat kesehatan. Nanti wis dhuwur gitu nggih. Jadi Bapak Ibu nanti kita membuat senamnya 3 kali, edukasinya 3 kali. Nanti yang 1 kali Yang itu pakai topi putih, yang baju hijau. Yang BM itu yang bahagia, grup bahagia itu grup hipertensi, grup sejahtera 1 itu BM1, sejahtera 2 itu BM2. Itu ya, nanti dibuatkan, nanti diterangkan sampai jalan. Jangan terlalu bingung, tapi kalau yang sakit mau ikut senam grup 1, grup 2, grup 3 dia monggo untuk kesehatan. Yang pertama itu. Yang kedua, ada program kegiatan atau senam atau olahraga dari BPJS yang namanya BSP 55, gerakan sehat ya, 335, apa itu 335? 335 itu diadopsi dari Jepang. Jadi berjalan pelan 3 menit, berjalan cepat 3 menit selama 5 siklus. Jadi berjalan pelan, suara koyo ngobrol biasa sambil ngobrol 3 menit. Jadi berjalan cepat, gak usah lari, jalan cepat aja 3 menit. Itu diulang 5 kali. Berarti kan sudah 30 menit tiap hari. Tidak sini, apalagi sini tiap hari uang kita di rumah, gitu. Tiap hari kesini dengan kesel no. Ya absen 2 sih, mau jalan-jalan ya karena. Tapi kalau mau bareng-bareng silakan aja. Saya itu terus-terusan tiap hari ya. Jadi tiap hari di rumah 3 menitnya jalan biasa, jalan pelan, 3 menitnya jalan cepat, diulang 5 kali dalam 1 set 5 kali. Wis 5 itu sudah solid sudah. Nah itu banyak
posisinya diadop dari Jepang itu ya mulai usut dulu karena kan salah satu tujuannya adalah menetralkan kebudayaan itu ya dan memperbaiki keadaan. Oke, sekarang kita bicara tentang insulin. Salah satu saya jam 8 tuh ngantor jam 8 ngantor sampai jam setengah 1 jam 1 rapat ya sampai pulang makasih lagi jadi jalanin aja langsung ketemu oke insulin Bapak Ibu yang kasih gula pasti tidak asing dengan kata insulin. Siapakah konsumen yang sudah insulin? 1, 2, 3. Belum ya Pak? Dari hati kok. 3. Kok nggak 5. Kita yang kalau sudah injeksi insulin, artinya memang dengan obat sudah tidak mampu lagi untuk memperbaiki gula yang ada di dalam tubuh kita. Ya Bapak, pasti. Ya, jadi obat maksimal gitu. Kok gula ini harus aku ya orang padahal buang ke serapah mau poso orang mau Senin Kemis orang mau Daud dan enggak poso orang tapi gula masih tetap ya. Ya, ini kita bahas insulin. Oh, ngambek yo. Oke, mulai lagi nih, Ke. Iya. Nah. Oke. Nah, apakah insulin itu? Sebetulnya insulin itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Normalnya insulin itu ada di tubuh kita dan untuk memetabolisme terutama gula yang ada di dalam tubuh kita cukup harusnya. Tapi kenapa tidak cukup? Ada banyak hal. Nah, insulin itu merupakan hormon ya, hormon alami yang diproduksi oleh tubuh kita, yaitu di sel pankreas. Nah, kenapa kok bisa dibutuhkan insulin yang kuat? Karena insulin di dalam tubuh kita berarti kurang atau tidak mampu, bukan kurang, tidak mampu untuk memperbaiki atau untuk memetabolisme karbohidrat atau gula yang masuk di dalam tubuh kita. Untungnya, awake dhewe makan yang banyak gula, ada dengan adanya insulin, ya insulin itu diproduksi pankreas pada saat kita makan, ada gula masuk, insulin dikeluarkan dari pankreas. Di mana posisi pankreas? Di dalam sini posisinya. Di bawah enggak di atas ususnya ini kan ada paru, mungkin di bawahnya di sini ada ginjal, di atas ginjal, di bawah paru. Nah itu ada pankreas namanya di situ. Fungsinya banyak banget. Kanan apa kiri Bu? Apa? Kanan apa kiri? Untuk mengambil gula, ya mengambil gula dimasukkan ke dalam sel tubuh kita, difungsikan untuk enzim itu insulin. Sedang karbon. Kalau kita kekurangan gula yang sudah dipakai tubuh dilepas lagi, diliseskan oleh glukagon. Jadi kalau itu seandainya kita nggak makan tuh, kita masih hidup dalam waktu yang penting ada di dalam itu masih aman. Kenapa? Karena ada namanya hormon glukagon yang apabila kita kekurangan gula, dia berfungsi untuk melepaskan gula. Dimana semuanya pankreas canggih ya. Nah, tetapi manusia ini kan over ya. Wes diparingi sak sendok, sik kurang diparingi 5 sendok. Gitu kan? Diparingi. Nah, satu dari kenapa kok saya matur begitu? Karena ternyata Indonesia itu sakit BM-nya paling banyak adalah tipe 2. Tipe 2 itu apa? Ada 2 kan kemarin BM itu tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu kan karena kerusakan di pankreas kebanyakan. Nah ini enggak. Yang kedua tipe 2 itu adalah karena efek yang lain. 1,
tadi paling banyak itu adalah konsumsi entah makanan, entah minuman yang tinggi gula. Itu DM yang terjadi di Indonesia. Jadi selama ini yang sakit gula karena kerusakan di pankreas prosentasenya sangat kecil, 85% disebabkan karena pola hidup dan pola makan kita yang belum betul. Saya nggak bilang salah, tapi belum betul karena masih bisa diperbaiki. Itu nih. Kok bisa begitu, Bu? Bisa. Kenapa? Karena pada saat kita makan, misalnya kita makan berapa ya, 1 sendok, itu langsung dipakai terus sebesar jumlah 1 sendok, kasarnya gitu, 1 sendok makanan yang kita makan, sehingga semua gula itu langsung dicerna, di metabolisme, dimasukkan ke dalam jadilah energi. Tapi kok barang ada lagi masuk lagi, keluar lagi 1 sendok, terus masuk terus, lama-lama pankreasnya capek, wes tak kerja kabeh, wes tak ambil kabeh, kok ceplok gue, piye aku yo kesel dong, layar sik wes, untung pankreasnya lereng, sehingga gulanya yang harusnya diambil untuk jadi energi, diam saja di dalam aliran. Kenapa? Pankreas wes kesel untuk, paham ya? Untung dia, makanya dia lereng sekali. Oh meski aku mandiri tak jadikan energi kok ceplok gue, baik dalam bentuk nasi, makanan, minuman, atau yang lainnya gitu. Sehingga kalau sudah capek, mulailah di aliran darah kita gulanya tinggi karena nggak diambil lagi, sehingga pada saat dicek, loh kok gulanya itu karena ngambeknya si pankreas tadi. Nah, maka satu yang pertama adalah caranya adalah diet. Aku kurangi asupan gula, aku kurangi oke. Bisa nggak? Bisa. Kalau benar bisa urus. Tapi kalau sudah dikurangi si kue tinggi, kita cari kenapa kok bisa seperti itu. Oke. Nah, kalau ternyata kok sudah diet masih tinggi juga, berarti pankreas sudah mulai kelelahannya, benar-benar dia tidak bisa mereparasi hal ini. Harusnya kalau kita sudah istirahat, artinya makanya kenapa di Islam itu sudah puasa. Dan wong-wong mengistirahatkan yang kita kerja keras, tidak pernah istirahatkan liver, tidak pernah mengistirahatkan ginjal, tidak pernah mengistirahatkan jantung. Geber terus. Kalau aku benar kerjaan bukan lagi ya. Jadi amin itu. Ya, itu yang paling penting Pak. Jadi kenapa puasa? Puasa itu luar biasa. Makanya kenapa ada puasa dan kemudian banyak orang sehat karena banyak mengistirahatkan ini tadi. Kita kan tiap hari mau tidur aja jam 10 masih ngemil. Padahal udah saatnya organ kita itu lereng. Nah, mulutnya yang belum lereng, tapi organ yang ada lain-lainnya itu sudah capek gitu loh ya. Jadi ada yang namanya saat sirkadian badan yang harus ditata agar organ kita juga turun. Nah, kalau tadi tidak bisa, sudah istirahat nggak bisa makan, dikasih obat minum untuk membantu mengakhiri gula yang ada di dalam dan kita dimasukkan ke dalam sel. Jadi kalau itu tidak bisa, barulah namanya insulin dimasukkan lewat injeksi. Ini dia. Prosesnya panjang banget ya. Nah, berfungsi sebagai kunci yang membuka pintu sel tubuh agar gula dari darah dapat masuk digunakan sebagai energi tadi. Tanpa insulin yang cukup atau efektif, gula menumpuk di dalam tubuh yang kita sebut sebagai hiperglikemia. Ibu Konisa. Oh, Konisa atau Konisa? Konisa itu namanya. Saya punya nama Bibi saja. Oke. Fungsi insulin. Fungsi insulin adalah satu, mengatur kadar gula darah setelah makan, membantu menyimpan gula yang berlebih di dalam hati
mungkin mencegah tubuh memecah lemak dan protein secara berlebihan untuk energi. Tadi yang saya bilang, kalau gula kita kurang, nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir karena pasti ada pemecahan yang dari lemak dijadikan gula oleh namanya glukagon yang dipakai juga. Kemudian menjaga keseimbangan energi secara keseluruhan. Jadi itu adalah fungsi insulin. Penting sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan masih belum pakai insulin, artinya masih cukup aman. Ya aman dalam tanda petik ya, masih cukup aman karena masih bisa tercover oleh baik itu obat maupun metformin. Apalagi kalau dengan metformin itu sudah turun, sudah terlalu turun banyak, cukup aman ya. Insulin dan diabetes, ya itu tadi yang DM tipe 1, DM tipe 2 sudah tadi. Oke. Nah, siapa yang membutuhkan insulin sebetulnya? Yang membutuhkan yang pertama adalah pasien DM tipe 1 ya tadi. DM tipe 1 adalah DM yang ada kerusakan pada pankreas. Pasti betul karena kalau pankreas rusak berarti produksi hormon insulinnya tidak bisa, alias nol. Kalau nol kan berarti tidak ada insulin, maka perlu insulin dari dari luar. Ya, terus yang kedua adalah pasien DM tipe 2 yang tidak mencapai target gula darah normal ya, baik dengan obat oral, diet maupun olahraga. Jadi sebetulnya untuk menurunkan gula darah semua kita semua itu selain obat adalah gerak ya, gerak atau olahraga dan diet. Kalau panjenengan itu sudah minum obat atau insulin tapi dietnya juga masih kurang, ya ini akan naik. Nah, jenis insulin paling di pasien kita BPJS itu adalah yang long time ya, yang long si panjang, paling sering yang dipakai adalah sesuai dengan kasus per kasus. Per kasus itu sesuai dengan kemampuan dari masing-masing ya. Jenisnya ada rapid acting atau aksi cepat, mulai bekerja dalam 5 sampai 15 menit, yang efektif adalah 30 sampai 90 menit dan bertahan 3 sampai 5 jam. Contoh panjenengan pasti hafal Lispro ya. Kemudian short acting ini dihimirkan saja, tapi yang sudah punya, yang sudah kandungan insulin suntik perhatikan biar paham. Nanti saya jelaskan, saya baca dulu ya. Yang kedua adalah short acting atau aksi pendek, mulai bekerjanya 30 menit ya, bertahan sampai 8 jam. Kemudian intermediate acting, bekerja dalam 1-2 jam, bertahan sampai 24 jam. Dan long acting, bekerja 1-2 jam ya, bertahan sampai 24 jam. Nah, yang perhatikan adalah apabila panjenengan injeksi ya, menyuntik insulin di badan, perhatikan apakah di atau long acting. Karena apa? Karena nanti untuk hati-hati diri sendiri. Kalau yang short acting itu kan dia langsung berefek 5-15 menit. Kalau gula panjenengan sudah turun kemudian diinjeksi dalam jangka waktu paling lama 15 menit itu bisa goyang. Ngerti ya? Bisa. Kenapa? Karena gulanya kan pasti turun dengan cepat. Nah, maka ada beberapa rekan yang, Bu, aku baru injeksi kok terus kayak arep semaput. Nah, ingat ya, kayak arep semaput atau melayang-layang atau rasa layang atau jalannya kayak geloyong, bisnis namanya. Nah, itu kemungkinan gulanya sudah mulai turun, di mana panjenengan, maka orang-orang yang punya sakit gula sebetulnya saya diharapkan oleh semua dokter atau BPJS bahkan punya alat untuk ngecek gula di rumah. Itu harganya sekitar 230 sampai 250, tapi bisa dipakai seumur hidup
ya. Dan yang tinggal beli stik gulanya saja. Stik gulanya itu harganya sekitar 105, isinya 25 strip. Mahal. Menurut saya demi kesehatan nggak mahal sih. Oh sini kayak beli pulsa sama kuota tiap hari itu langsung habis loh kuota nonton TikTok itu sama kalau buyang tapi apa ya saya itu ngapa nonton ya ditambah kalau kita beli itu kan nggak akan habis, nggak akan hilang. Kalau nggak dihilangkan nggak akan habis, nggak dimakan, ya kan. Jadi panjenengan beli saja, kalau mau silakan nanti bisa ditip, tak tanya ke ben dapat diskon ya dapat diskon. Kalau banyak biasanya lebih dari 3 itu kan dianggap ya dapatnya akan lebih murah. Monggo, nggak apa-apa, nanti mbak perawat mbak bidan yang beli karena di koperasi kita ada. Gitu. Ya, terus Bapak Pak Warno agak ke sini, jenengan agak ke sini. Ya, itu untuk yang short time ya. Jadi tetap hati-hati pada saat habis menginjeksikan insulin di badan ya. Kemudian tapi kalau yang rapid itu dia hanya bertahan sampai 5 jam, maka biasanya diberikannya medium atau long biar bisa bertahan 24 jam. Yang disuntikkan sehari hanya 1 kali dalam 1 hari, berarti dia long acting yang bisa bertahan selama 24 jam. Yang belum injeksi insulin tidak usah berharap injeksi insulin ya. Entah Mary, tidak enak. Baik disuntik ya toh. Lara sing gelem dijual ya. Jadi nggak usah bayangkan pengen wes pokoknya wes bismillah aku nggak perlu pakai insulin gitu ya. Terus yang long acting, nah ini Bapak Ibu kan kadang-kadang panjenengan yang memang sudah dapat long acting pun masih belum turun gulanya, pastinya kenapa? Yang apa? Long. Saya nggak paham, cuma warnanya ini cuma dikasih 1 kali. Oh ya, 1 kali berarti bisa bertahan 24 jam. Ya nanti diperhatikan. Makanya ini perlu diperhatikan karena beberapa kan nggak paham, pokoknya melu gitu aja kan. Jadi kita perlu belajar lah paling tidak itu sih tak suntik kena awak itu fungsinya apa toh, terus piye carane nek ada seperti ini bagaimana itu biar paham. Kita mulai mencerdaskan diri sendiri biar paham gitu ya. Jadi nek long time kan dia bertahan 24 jam. Long time itu mulai kerjanya 1-2 jam. Jadi kalau habis kita nyuntikkan, usahakan 1-2 jam setelah suntik itu jangan naik sepeda motor, jangan nyopir dulu, itu loh maksudnya. Kalau nanti ternyata tiba-tiba ngedrop turun, biar kita nggak gloyori. Kalau nyopir kan pasti kayak slip, ya apa namanya? Microslip kayak microslip gus gitu. Saya pernah ngantuk nyopir. Ban saya 2 depan sudah masuk kot. Bapak Ismoyo. Enggak ada Pak Ismoyo. Ya. Jadi kita hati-hati. Ya. Pak Ismoyo, monggo lewat sini nggak apa-apa. Awas hati-hati terus lono. Ya. Udah 2 kali ini mau 6 bulanan salah melulu. 1 kesemangatan senam, lemes jadi. Yang kedua salah informasi, yang kedua Pak pokoknya datang jangan sampai nanti biar berhasil. Akhirnya berhasil ini hari ini cek. Ya lanjut lagi. Jadi kalau yang long acting itu kan dia masa bekerjanya sekitar 1-2 jam. Ya sudah 1-2 jam setelah injeksi usahakan jangan jalan kemana-mana, jangan naik sepeda, apalagi sepeda motor yang perlu koordinasi ya toh. Jangan nyopir dulu. Jam ketiga silakan lagi. Terus dia berlaku untuk 24 jam. Yang perlu diperhatikan adalah apabila malam hari dapat injeksi insulin malam hari. Ya Bapak Ibu, ayo di monggo Bu sampun. Oh nggih, pun alon-alon. Sampun alon-alon. Bagus kok sekarang hasilnya. Yang mandu bagus itu.
Oke, jadi yang dapat injeksi insulin malam, perhatikan, jangan sampai sore nggak dahar sama sekali, kemudian malamnya diinjeksi. Masih ingat teman kita yang selalu saya ceritakan, setiap jam 2 malam mesti WhatsApp, Bu, ibuku lemes Bu, jam 2 malam tuh saya sampai keinget kalau jam 2 di telepon. Sekarang kan enggak. Dulu kan sering, jadi saya handphone itu yang satu kadang-kadang ke silent, maaf ya, kadang-kadang jadi musuh yo kesel barang ya di silent kadang-kadang, tapi kemarin pada saat beliaunya setiap malam telepon mesti lemes masuk UGD itu saya nggak berani ngelen sama sekali, takutnya nanti nek kebablasan ya. Jadi jam 2 masih jam 1 jam 2 itu masih telepon, Bu ibu lemes. Akhirnya saya bilang sudahlah nggak usah diinjeksikan, kembali ke dokternya untuk cerita kenapa kok setiap malam itu pasti lepas kelaparan, jadi lepas keringat dingin keluar, lapar berat, tapi kan nggak berani makan. Ada sudah saya jelaskan, tangannya naik ke atas, kalau tremor berarti kurang gula, minumlah air hangat dikasih gula. Sudah Bu, masih tremor ya udah ke UGD. Kan saya sering begitu. Itu mbok pengen 5, 6 itu udah ada itu masuk UGD. Nah, jadi kalau yang injeksi Pak Sigit, kalau nanti injeksi dapat malam dan lemes banget, ya sudah bilang sama Bu Dokter, Pak Dokter spesialis penyakit dalamnya, cerita itu biar mungkin diganti atau di cancel atau diganti dengan obat minum. Dan jangan lupa kalau memang ada injeksi insulin malam, tetap dahar sore itu tetap, karena sudah sehari injeksi insulin, sore nggak dahar, mau tidur injeksi insulin, nek izin iso bangun, kemudian bilang ke orang rumah, Dek, Mas, Pak, aku kok lemes banget, gak apa-apa, nek lemes sampai gak iso ngomong. Walam. Gak salam. Salam. Iya, ya kan itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Kalau ya jadi bukan menakuti, untuk kehati-hatian kita. Jadi kalau memang dahar tidak apa-apa, sore dahar sedikit tidak apa-apa. Itu ya. Oke. Nah, oke. Setengah ada masalah. Oke. Cara pemberian insulin biasanya enggak loh ya, baru kali ini. Cara pemberian insulin ya. Ayo ini. Suntikan atau injeksi itu paling umum dipakai, menggunakan film jarum suntik, menggunakan pen insulin ya kan, itu ya, pen insulin. Lokasi injeksi paling cepat diserap itu di perut ya, kemudian bisa di paha, lengan atas, bokong. Dan sarannya adalah injeksi insulin jangan di satu tempat, nunggu terus lorong yang tak lihat itu di perutnya, Bu, terus toh Bu, pindah bisa di sini, bisa di sini, bisa di bawah, pokoknya dia di bagian lemak ya, kulit di lemak lah, di bagian lemak. Nah, bisa di mana? Bisa di paha. Paha tuh ini salah ya. Ini apa, lengan kanan, lengan kiri, lengan kanan, paha bisa. Ya, jadi tidak harus hanya di perut. Kalau senang di perut, bojor satu tunggon, dipindah-pindah tempatnya ya. Perut kanan agak sini, bawah. Kan di situ adanya hanya itu akan cepat. Yang paling cepat diserap memang di perut, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di paha boleh, di lengan juga boleh, bokong juga boleh. Ya bokong kan angel sendiri, nyuteknya sendiri angel. Dia minta tolong keluarga. Tapi kalau yang memang gampang ya di lengan atas, paha. Ya, tidak lebih akan tidak di satu tempat. Itu yang kesini juga dengan orang Jogja. Panggilannya siapa Ki? Kok lama ya? Kok nggak dipanggil yang sampai sini? Lali ya? Antrinya sini ya. Biasanya seperti Ini libur. ya. Oke, terus lanjut. Libur. Terpaksa. Pompa insulin, oke, udah itu sudah bisa. Hal penting dalam terapi insulin ya, penyimpanan. Ya Bapak Ibu, ini penyimpanan. Simpan insulin yang belum dibuka di kulkas. Insulin yang sedang digunakan bisa disimpan di suhu ruangan bertahan sekitar 28 hari. Yang sudah dibuka taruh di
Kalau Nanti per 2 jam lagi diambilannya. kulkas, pada saat mau menyuntikkan dikeluarkan dulu, jangan pada saat dia sudah disuntikkan, keluarkan dulu biar sesuai dengan suhu ruangan, baru disuntikkan. Jangan membekukan insulin atau membiarkan terkena panas langsung. Ya ora mungkin dibawakan nang jowo ya kan, jadi kan nggak mungkin. Tapi kan ada rumah yang kemudian ada sinar matahari langsung kan ada, jangan ditaruh di tempat yang apa? Boten dicelui ta, Mbak? Dipanggil ya, Pak. Kok kowe meneran nanti. Nanti tanya Budi Sehat aja ya, Pak. Rumah sakit Bapak Ibu, biasakan kita melihat expirednya kapan. Kan kita juga nggak ngerti namanya manusia itu ada kadang error, ada meskipun rumah sakit, klinik itu ada mutu, namanya mutu pelayanan. Kita akan selalu mengecek apakah ada yang hampir expired atau enggak. Yang hampir expired ditaruhnya di sini itu sudah ada. Cuma kan kadang kita nggak ngerti namanya manusia. Tetap yang akan kita makan, yang akan kita masukkan ke badan kita, tidak ada salahnya kita melihat expirednya ya. Kita yang baik hati sebetulnya tidak punya apa-apa, sebenarnya tolong Bu, ini boleh boleh boleh, nah ada nggak? Ada kok ada benar ini saya itu kan sebenarnya tidak terus saya bisa dulunya padahal nggak bagi saya ya tanggalnya boleh nggak boleh ada beda belum kita belum tahu juga apakah beliaunya nanti sakit yang lain ada TBC misalkan ada TBC misalkan AIDS nggak ya ini baru masuk AIDS malah kalau sekarang ini karangannya baru dalam taraf apa ya pas ada AIDS karena dalam jangka 1 tahun itu kenaikan pasien AIDS itu banyak ya kita hati-hati panjenengan tahu nggak saya tadi sedikit aja sedikit saja saya itu ada beberapa pasien peserta kita itu yang AIDS Pencet-pencet ya kan. Desember kan tujuan. Tuntek. Tutup tahun ini. Pas pertama kali ketahuan nangis ternyata saya cari dari maaf ya bapak ya maaf ya kalau di sini ya nggak ada yakin nggak ada yakin nggak ada karena memang suaminya jadi mulai yang terbanyak itu adalah penularan antar pasangan jadi istrinya dengan dari suaminya banyak AIDS untuk saat ini Pak ya jadi ini juga kita mulai perhatian untuk keluarga kita juga ya karena kemarin juga ada masih itu ada mas gadis cantik banget itu hanya nolong temennya yang hobi suntik ya jadi suntik ditolong kena dia akhirnya kena ya Bapak Ahmadi jadi kita mulai Ahmadi monggo pelan-pelan aja biar sini boleh Pak jadi kita mulai perhatian karena sekarangnya baru banyak itu titipan ya titipan dari kami sehingga kita semua menjaga keluarga kita masing-masing pada lagi kalau jangan berbagi tadi ceritanya jangan berbagi jarum ya jangan berbagi oh ya yang jadi pengen cerita lagi jadi yang istrinya kena AIDS tadi suaminya juga suami masih aman yang mengenai nggak usah jajan deh jajan cilok boleh tapi jajan cilok yang lain jangan ya akhirnya yang menulari itu sudah meninggal dan memang positif AIDS paham ya saya itu kalau ada pasien yang gitu pasti saya racing kenapa tujuan saya
orang-orang yang lain. Kenapa? Karena memang beliau tutup kemana-mana. Maksudnya ya, jadi tempat jajan nggak usah seperti itu. Karena kalau yang positif dan Jelas betul jelas. kan itu yang jelas saja. Kita dulu jelas saja. Nggak usah kesana kesini ke situ. Oke, titipan soalnya oke. Lanjut. Nah, apabila tadi yang saya bilang kalau terlalu rendah gulanya, pirang menit ini. Nggih. Monggo. Jadi efek samping kalau kita insulin dan kemudian ngedrop namanya hipoglikemi, ya seperti yang sering saya jelaskan, hipoglikemi, ya gemetar, pusing, keringat dingin, lapar banget, jantung berdebar dan kebingungan. Konsumsi permen boleh, jus manis boleh sesuai aturan, ya. Kami langsung sesuai aturan. Ya pokoknya bikin air gak usah panas. Susah nanti mau bunyi jalur bunyi kok boleh dan panas kondisi leren laku tekan termos angel ya. Selalu siapkan air putih dan gula di dekat tempat kita tidur. Kalau yang punya gula, ya pasti dekatkan air putih dan gula. Mungkin aja di dekat tempat tidur kita. Tujuannya kalau kita ngedrop langsung bikin itu diaduk minum. Oke. Suruh beli dispenser. Ya, Pak Sigit, pelakunya dispenser ini butuh tenaga, gak akan sampai. Ya kan? Dan apa? Aku udah dulu itu gak kuat. Jadi pelan-pelan sampainya bikin sedotan kalau bisa. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya kira cukup. Ya, saya kira cukup. Semoga semua apa yang kita obrolkan pagi ini bermanfaat dan kita berdoa pluralis kita adalah pluralis bahagia dan sejahtera. Semoga memang kita selalu bahagia dan sejahtera, sehat. Meskipun punya BM dan punya hipertensi, tapi tetap sehat dan kontrol. Itu ya. Terima kasih waktunya. Selamat menunggu jadwal undangan darah. Saya pamit langsung duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang